Saudara-saudari yang terkasih, titik temu antara kedua bacaan hari ini, bacaan yang pertama dan bacaan Injil adalah sentralitas Allah dalam hidup kita. Dalam bacaan pertama, Nabi Hosea mengundang umat Israel untuk secara total kembali kepada relasi dengan Allah, dengan Yahweh yang memberi hidup. Seperti dikatakan tadi, Allah menjadi bagaikan embun yang memberi kehidupan bagi Israel. Aku akan seperti embun bagi Israel. Hanya pada Yahweh Israel akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar, seperti dikatakan dalam nubuat Hosea tadi. Dan ajakan untuk menempatkan Allah sebagai sentral hidup kita ditegaskan oleh Mazmur tanggapan tadi. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Nah, kemudian dalam Injil Yesus menegaskan bahwa perintah yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kasih kita itu total kepada Allah. Total. Itu sama dengan yang dikatakan tadi, menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita, menjadikan Allah yang utama dalam hidup kita. Kalau dalam kehidupan kita ada kecenderungan bahwa kita itu menginginkan segala-galanya menuju pada diri kita sendiri, menjadikan diri kita pusat, maka dalam masa prapaskah ini, dalam masa pertobatan ini kita diajak untuk membalik itu. Tidak lagi memusatkan segalanya pada diri kita sendiri, tetapi menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Maka masa prapaskah ini menjadi saat yang baik bagi kita merenungkan sejauh mana Allah menjadi pusat hidup saya. Dan bagaimana kita berusaha untuk menjadikan Allah sebagai pusat hidup saya. Yang pertama, tentu kita diharapkan mempunyai waktu yang kita persembahkan kepadanya. Kita rela memberikan waktu baginya. Maka tidak ada alasan bagi kita, saya tidak punya waktu, saya sibuk. Memberikan waktu yang cukup bagi Tuhan. Lalu yang kedua, berusaha untuk menjadi semakin intim, akrab dengannya melalui hidup doa kita. Kita tidak hanya menghitung berapa lama kita berdoa, tetapi seberapa dekat saya, seberapa akrab saya dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menempatkan Allah di atas segala-galanya yang baik dalam hidup saya. Kalau kita ingat kisah Abraham yang dikarunia anak setelah menantikan amat lama, kemudian Allah menguji Abraham supaya dia mempersembahkan anaknya itu. Sudah ditunggu lama, sungguh dicintai, sekarang justru diminta untuk dipersembahkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia tahu bahwa
anaknya adalah anugerah terbesar baginya, tapi dia rela mempersembahkan anaknya yang sungguh dikasih, yang lama ditunggu-tunggu itu kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, maka dalam hidup kita kadang-kadang hal-hal yang menghalangi cinta kita kepada Allah itu bukan hanya hal-hal yang tidak baik, kadang-kadang hal-hal yang baik, tetapi menjadi kelekatan kita. Mempunyai apa yang kita butuhkan itu baik, tetapi jika menjadi kelekatan, maka menjadi penghalang kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan poin yang terakhir, Yesus tadi menegaskan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih kita kepada Allah harus menjadi nyata dalam kasih kita kepada sesama. Kita tidak mungkin mengasihi Allah tanpa kita mengasihi sesama manusia yang adalah gambar Allah itu sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan khususnya di masa Prapaskah ini, sejauh mana Allah menjadi pusat hidup kita, sejauh mana totalitas kasih kita kepada Allah, dan sejauh mana saya mengasihi sesama. Nah, semoga apa yang dikatakan oleh Yesus kepada ahli Taurat tadi juga berlaku untuk kita. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin.